Halo, bertemu dengan saya dalam acara Pengabdian Masyarakat PKM Internasional 2023 dengan topik Basic Conversation when Working Abroad. Nama saya Alfa Nurvina Sularso, saya dosen bahasa Inggris dari Universitas Telkom. Dalam sesi ini, saya ingin memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar bahasa Inggris yang nantinya akan Bapak Ibu butuhkan saat bekerja di luar negeri. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, materi pelatihan ini dibuat sebagai pedoman atau guideline bagi calon pembelajar yang ingin menguasai percakapan dasar dalam bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Jenis pembelajar yang disasar adalah pembelajar dengan level penguasaan bahasa Inggris pada tingkat dasar, yaitu elementary. Materi ini dapat diperluas baik arti, tata bahasa, maupun penggunaan kosakatanya untuk menjalin percakapan sesuai arah pembicaraan yang terjadi dan tujuan pembicaraan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menekankan pentingnya berbahasa Inggris bagi pekerja migran. Bahasa Inggris menjadi salah satu alat berkomunikasi, tentu saja selain bahasa asli negara di mana pekerja migran tersebut bekerja. Sehingga penguasaan bahasa Inggris menjadi sangat penting agar dapat dikuasai. Lalu penguasaan bahasa Inggris yang sangat penting untuk berkomunikasi juga dapat menunjukkan potensi diri pribadi sehingga kita dapat mendapatkan hal-hal yang menjadi hak kita, antara lain kepercayaan diri, status sosial yang lebih tinggi, dan gaji atau pekerjaan yang lebih baik serta kompetitif. Status sosial yang saya maksud di sini adalah anggapan warga negara lain bahwa pekerja migran dari Indonesia adalah orang yang tidak terpelajar. Tentu saja kita ingin mengubah pandangan itu dengan bisa berbahasa Inggris, salah satunya. Karena pembelajaran ini tidak bersifat interaktif, yang saya bisa berikan hanya contoh-contoh ujaran yang bisa dipakai pada saat menghadapi beberapa situasi. Di sini saya memilih 5 situasi percakapan. Situasi pertama adalah pada saat kalian memperkenalkan diri atau introducing yourself. Situasi yang kedua yaitu memberikan informasi pribadi pada dua situasi yaitu formal dan informal, atau giving personal information in formal and informal situations. Situasi yang ketiga adalah menanyakan informasi pribadi seseorang, yaitu asking someone's personal information. Yang keempat, pada saat kalian berbelanja di pasar or shopping in the market. Dan situasi yang kelima adalah melaporkan kejahatan di kantor polisi or reporting a dangerous situation to a police station or calling a police in the hotline. Nah, kalimat-kalimat nanti yang akan saya berikan bisa kalian tiru berulang kali agar kalian bisa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan yang saya contohkan. Saat memperkenalkan diri pada situasi formal maupun situasi non-formal, perbedaan yang ada hanyalah pada jenis informasi yang diberikan. Pada situasi formal biasanya terkait dengan pekerjaan, pada situasi informal ya bisa lebih luas, namun balik lagi ke diri Anda untuk informasi apa yang ingin di-share. Nah, saya akan memberikan contoh perkenalan pada situasi formal. Biasanya kita mulai dengan greetings. Greetings itu bergantung kepada kapan percakapan dimulai. Good morning untuk pagi hari, good afternoon untuk siang hari, dan good evening untuk sore hari. Saya berikan contoh ya. Good morning. Good morning. My name is Alfa Nurvina Sularso. My name is Alfa Nurvina Sularso. I am Indonesian. I am Indonesian. I work as a housekeeper in Mr. Ramlan Safwan's house. I work as a housekeeper in Mr. Ramlan Safwan's house. His house is at Wisma UOA 2 in Jalan Pinang, Kuala Lumpur. His house is at Wisma UOA 2 in Jalan Pinang, Kuala Lumpur. Lalu kalian lanjutkan dengan salam penutup. Nice to meet you. Nice to meet you. Untuk situasi formal, sebagai contoh, hello, my name is Alfa Nurvina Sularso. You can call me Alfa. My name is Alfa Nurvina Sularso. You can call me Alfa. I am from West Java, Indonesia.
I am from West Java, Indonesia. I work as a housekeeper. Atau kalian bisa berikan informasi tentang daerah kalian kerja. I work in Kuala Lumpur. Atau tempat kalian tinggal. I live in Shah Alam, Selangor. Dilanjutkan dengan informasi tentang apa yang kalian suka lakukan pada saat senggang. I like to meet and talk to my friends in my free time. I like to meet and talk to my friends in my free time. Dilanjutkan dengan salam penutup. Nice to meet you. Nice to meet you. Untuk jenis informasi yang Anda berikan pada saat perkenalan diri, biasanya pada situasi formal, informasi yang diberikan lebih bersifat pekerjaan dan terkait diri Anda secara profesional. Pada situasi informal, informasi yang diberikan lebih bersifat pribadi dan biasanya lebih berkisar siapa diri Anda, apa yang kalian lakukan pada saat senggang, ataupun kesukaan-kesukaan yang lain. Nah, berikut saya akan memberikan contoh informasi yang bisa dibagikan pada situasi normal. Yang pertama yaitu asal negara atau kewarganegaraan. I come from Indonesia, more precisely from Blitar, East Java. I come from Indonesia, more precisely from Blitar, East Java. Informasi yang kedua, biasanya alasan untuk bekerja dan informasi terkait dengan tempat kerja Anda. I come here for work. I work as a housekeeper in Mrs. Siti Nurhaliza's house. Her house is at Bukit Antarbangsa, Ulu Kelang, Selangor. Saya ulangi, I come here for work. I work as a housekeeper in Mrs. Siti Nurhaliza's house. Her house is at Bukit Antarbangsa, Ulu Kelang, Selangor. Informasi yang selanjutnya bisa diberikan yaitu terkait dengan deskripsi pekerjaan. I am responsible for cleaning the house, doing the laundry and ironing, watering the plants, and cooking for dinner. Saya ulang, I am responsible for cleaning the house, doing the laundry and ironing, watering the plants, and cooking for dinner. Selanjutnya bisa terkait dengan hari libur Anda. I usually have 6 days of a month. I usually have 6 days of a month. Pada situasi informal, ada beberapa informasi pribadi yang bisa Anda share. Yang pertama bisa jadi sebagai alasan kenapa Anda memilih Malaysia. I choose Malaysia for work because it is a Muslim country and I can still eat halal food. I choose Malaysia for work because it is a Muslim country and I can still eat halal food. Yang kedua biasanya terkait dengan hobi atau aktivitas di waktu senggang. When I have a free time, I like to gather with my friends to go somewhere and eat together. When I have a free time, I like to gather with my friends to go somewhere and eat together. Lalu informasi yang bisa diberikan pada saat situasi informal. Yang ketiga adalah favorite food or drink. My favorite food is mie ayam, or in English is called chicken noodle, and my favorite drink is es kelapa muda. It is called coconut water and it tastes sweet. Untuk makanan biasanya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi jika memang ingin memakai nama Indonesia, kalian harus memberikan penjelasan. Jadi lawan bicara kita bisa tahu makanan apa sih yang kita jelaskan. Yang keempat terkait dengan keluarga. I like to phone my family every day to share stories on daily lives and tell them that I miss them. I like to phone my family every day and share stories on daily lives and tell them that I miss them. Ada juga beberapa pertanyaan yang bisa diajukan jika kita ingin mengenal orang lain. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang bisa ditanyakan saat percakapan terjadi di antara kedua orang yang baru saja mengenal. Pertanyaan dan jawaban disusun dengan nomor yang sama. Sebagai contoh, pertanyaan what is your name? Jawabannya adalah my name is Alfa Nurvina Sularso. Where are you from? I am from Indonesia. What is your job? I am a housekeeper. Where do you work? I work in Kuala Lumpur.
What do you like doing in your free time? I like to contact my family in my free time. During my days off, I often meet my friends and get together. What is your favorite food and drink? My favorite food is nasi goreng and my favorite drink is es kelapa muda. What social media do you use? Oh, I have Facebook and Instagram. Setelah itu percakapan bisa dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan tentu saja berikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Pada saat sedang berbelanja dan diharuskan untuk memakai bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan ujaran-ujaran ini. Ingat, pertanyaan dan jawaban disusun berdasarkan warna kotak yang sama. Sebagai contoh, ini adalah Anda dan ini adalah penjual. Hello, I would like to buy a kilogram of eggs. How much is the price? Oh, it's 7 ringgit per kilogram for local eggs and 10 ringgit for omega eggs. Which one do you want to buy? Kalau kalian merasa harga telurnya terlalu mahal, oh, it's too expensive. Can you lower the price for local eggs? Well, I can only give a discount of 1 ringgit for it. Kalau penjualnya memutuskan untuk memberi diskon. Dan selanjutnya bisa diberikan keputusan akan membeli yang mana. Oh, I will buy local eggs. It is much cheaper. Penjual akan menjawab anything else jika Anda akan membeli hal yang lain. Yes, a half kilos of apples and a chicken. How much is all? Kalau kalian sudah memutuskan mau beli apa selanjutnya dan menanyakan totalannya berapa. Biasanya penjual akan memberikan deskripsi atau kalian juga bisa menanyakan harganya untuk per item. Half kilos of apples is 10 ringgit and a chicken cost 15 ringgit. That would be 31 ringgit overall. Lalu kalian memberikan uangnya dengan mengatakan here is the money, thank you. Here is the money itu artinya ini uangnya, terima kasih. Lalu penjual biasanya akan menjawab, you're welcome. Saat sedang melaporkan suatu kejahatan, pastikan informasi yang Anda miliki jelas dan benar, serta pengucapan kalimat dilakukan dengan intonasi yang jelas. Anda bisa melakukannya dengan menggunakan ujaran-ujaran ini. Usahakan jangan panik untuk menghindari salah ucap. Again, pertanyaan dan jawaban disusun dengan warna kotak yang sama. Ini adalah petugas dan ini adalah Anda. Hello, 999, how may I help you? 999 itu adalah nomor emergency di Malaysia. Lalu Anda bisa menjawabnya, hello, I would like to report a crime. Saya akan melaporkan suatu kejahatan. Can you tell me what happened? There was a robbery. Robbery itu kerampokan. And my boss is wounded. Wounded itu artinya terluka. There was a robbery and my boss is wounded. Oh, that is horrible. Did you see the culprit? Culprit adalah pelaku. Horrible itu sangat menakutkan. Oh, it was a man. And his face was covered. I didn't see it well. Kalau memutuskan laki-laki atau perempuan kan bisa dari badan ya, dan biasanya ya perampok menutupi muka. It's okay, I'll dispatch an ambulance for you. Just wait the officers to get there and let me have the address. Oh, it is in Wisma UOA2 in Jalan Pinang, Kuala Lumpur. Okay, be strong. Be strong akhirnya yang semangat.
Oke, kita sampai pada slide yang terakhir. Saya harap pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan memang agak sayang sekali karena tidak interaktif, tapi saya harap kalian bisa berlatih pengucapan kalimat-kalimat ini agar nantinya bisa digunakan untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa dan bye.